Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala Aliyun al-Muniriyu fit Tuhfatil Wafiyati, telah berkata oleh Syekh Ali al-Muniri di dalam kitabnya Tuhfatul Wafiyah, khitabut taklifi muta'alliqun bi af'alil mukallafina wa ghairihim kasibyani wal majanini wal bahaimi wasahina wa ghairihim. Adapun khitab taklif yaitu berta'alluq dengan perbuatan orang-orang mukallaf wa ghairihim dan selain mereka, kasibyani seperti anak-anak, wal majanin dan orang gila, wal bahaim dan binatang ternak, wasahina dan orang-orang yang lupa, wa ghairihim dan selain mereka. Wala yushtaratu fihim ilmul mukallafi, dan tidak disyaratkan pada mereka semua oleh taunya orang yang mukallaf. Walihada yajibu i'adatus salati ala man shalla binajasatin wa lam ya'lamha aw shalla muhdisan yadhunnu taharata. Dan karena ini khitabut taklif wajib oleh mengulangi solat atas orang yang solat oleh orang dengan ada najis, walam ya'lamha, dan ia tidak tahu akan najis, au shalla muhdisan, atau solat oleh seseorang padahal berhadas, yadunnu toharota, yang menyangka ia akan suci, wahwa ja'lu syai'i sababan au syaraton au mani'an, yaitu menjadikan sesuatu khitab wada, dan dia khitab wada itu menjadikan sesuatu yaitu sebab atau akan sebab, au syaraton atau syarat, au mani'an atau mani'. Fan najasatu min qabili ma ju'ila mani'an min ijza'is salati, maka adapun najis yaitu dari golongan sesuatu yang dijadikan sebagai mani', penghalang daripada memadainya salat. Famani'iyatun najasati hukmun wada'iyun la syar'iyun, adapun menghalang-halanginya najis pada keabsahan salat yaitu namanya hukum wada'i, la syar'iyun, bukan kategorinya hukum syarah. Tatimatun, adapun ini yaitu penyempurna. Syurutul wudu'i asyaratun, adapun syarat-syarat wudu yaitu ada 10. Wa nadhamaha ba'duhum min bahri tawili, dan menadham akan yang 10 ini oleh sebagian ulama min bahri tawili, daripada bahar tawil, biqaulihi, dengan perkataan ba'duhum, syurutu wudu'il mar'i ashrun fahakaha murattabatun fi tayyi syi'rin
muhadzabi. Syurutu wudu'il mar'i, adapun syarat-syarat wudu'nya seseorang, asyrun, yaitu ada 10. Fahakaha, maka ambillah olehmu ha akan 10 ini, murattabatan, padahal disusun, fi tayyi syi'rin, pada lipatan syair, muhadzabi, yang dihaluskan. Hudatun, pertamanya Islam, wa tamyizun, keduanya tamyiz, wa faqdu nifasiha, dan ketiadaan nifasnya perempuan, wa haidin, dan ketiadaan haid, wa dhi man'in, dan yang memiliki penghalang, kasyam'in murakkabi, seperti lilin yang numpuk-numpuk. Wama utohurin, dan air yang suci mensucikan, waqtiqadu faridotin, dan meyakini yang fardu-fardu, rukun-rukun, yang wajib-wajib, wa irfanun, dan tahu, wa irfanu kaifa, dan tahu tata cara wudu, ma'tahaqquqi mujibin, serta nyatanya yang mewajibkan wudu. Kadzaka dukhulul waqti, seperti ini Islam, yaitu masuk waktu, lakin khussada, tetapi dikhususkan ini masuk waktu, bidhi hadasin, dengan orang yang mempunyai hadas, qadadama, yang sungguh kekal oleh hadas, indat taqarrubi, ketika berwudu, mendekatkan diri kepada Allah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas berkenaan dengan tartib dan juga berkenaan syarat wudu. Saudara sekalian, perlu diketahui tartib itu dalam wudu merupakan rukun wudu atau fardu wudu. Tartib ini dalilnya daripada Quran juga, hadis juga. Pertemuan yang lalu telah kita jabarkan panjang lebar kaitan dalil-dalil tartib. Malam hari ini berbicara tartib, saudara. Apakah tartib itu kategorinya khitab taklif ataukah khitab wada? Ini kita mau bedah. Saudara sekalian, hukum syara itu, hukum syara, kalau secara umum hukum dulu. Hukum itu, saudara, ada 3. Hukum ada 3. Apa itu hukum? Hukum itu isbatu syai'i au nafiyuhu. Hukum itu menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Ini namanya disebut hukum, keputusan. Kalau ngomong hukum itu ada 3. Ada hukum syara, ada hukum akal, ada hukum adat. 3 hukum. Ada hukum syara, ada hukum akal, ada
hukum adat. Kenapa bisa 3 itu hukum? Karena yang memutuskan tidak akan lebih dari 3. Hakimnya 3. Bila yang memutuskan, bila yang menetapkan adalah Allah, maka hukum itu namanya hukum syara. Bahasa kitanya hukum agama. Bila mana yang menetapkan akal, agama enggak ada hubungan, akal urusannya, maka hukum itu disebut hukum akal atau hukum akali, hukum menurut akal. Bila yang menetapkan Allah disebut hukum syariat atau hukum syar'i, hukum syara', hukum agama. Bila yang menetapkan adalah hasil pengulang-ulangan adat, maka disebut hukum ini hukum adat namanya. Itu hukum. Maka kalau syara namanya disebut hukum syar'i, hukum menurut agama. Ada berapa hukum syar'i itu? Jawabannya ada 2. Yang pertama, hukum syar'i taklifi. Yang kedua, hukum syar'i wad'i namanya. Jadi yang pertama, hukum syara' taklifi, dan kedua hukum syara' wad'i. Hukum syara' taklifi ada berapa? Jawabannya ada 5. Itulah yang sering kita dengar ucapan tentang hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Yang 5 ini namanya hukum agama taklifi, hukum syara' taklifi. Yang 5 ini wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Hukum syara' taklifi itu enggak lepas dari 5 ini. Pokoknya kalau ditanya hukum apa kek? Hukum sholat. Apa tuh sholat hukumnya? Jawabannya enggak bakalan lebih dari 5. Bisa wajib, bisa sunat, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Pokoknya salah satu 5 ini ada. Namanya hukum syara' taklifi. Apa hukum zakat? Enggak bakal lepas. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Kalau nanya hukum, apa hukum maulid? 5 ini. Bisa wajib, bisa sunat, bisa haram, bisa makruh, bisa yang mana pokoknya salah satunya mesti kena. Itu namanya disebut hukum syara' taklifi. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali enggak bakalan lepas dari 5 hukum syara' taklifi. Bisa saja wajib yang dikerjakan kita, bisa saja sunnah, bisa saja haram, bisa saja makruh,
bisa saja mubah. Apa hukum nyoblos besok hari Rebo 27 November pilkada serentak? Enggak lepas dari 5 ini. Hukum, karena hukum syarak taklifi cuman 5. Bila tidak ada di zaman Nabi, namanya bukan hukum, sebutannya bid'ah. Bila tidak dikenal di zaman Nabi, enggak ada, namanya bid'ah. Namanya. Jadi bid'ah itu apa? Sebutan bagi sesuatu yang di zaman Nabi ora ada. Motor, mobil, apa aja yang di zaman Nabi nggak ada handphone, kacamata, mikrofon. Ini yang kagak ada di zaman Nabi ini sebutannya bid'ah. Bid'ah itu sebutan, bukan hukum. Hukum cuman 5. Begitu. Hukum 5. Apa hukumnya sekolah SD? Ada enggak jadi zaman Nabi? Enggak ada, sebutannya bid'ah. Hukumnya apa itu belajar SD SMA? Apalagi kampus gitu, sarjana. Begitu hukumnya, enggak bakalan lepas dari 5 ini. Bila mana masuk pada kaidah wajib, namanya sebutannya bid'ah, hukumnya wajib. Kalau masuk kaidah sunnah, sebutannya bid'ah, hukumnya sunnah. Kalau masuk kaidah haram, sebutannya bid'ah, hukumnya haram. Kalau masuk kaidah makruh, sebutannya bid'ah, hukumnya makruh. Kalau masuk pada kaidah mubah, sebutannya bid'ah, hukumnya mubah. Begitu. Maka ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah mubah. Apa itu bid'ah mubah? Sebutannya bid'ah, hukumnya mubah. Begitu. Karena hukum ada 5. Disingkat sama orang yang masuk yang baik-baik, wajib, sunnah, disebutnya baik, hasanah. Begitu. Maka sebutan bid'ah hasanah. Apa itu hasanah? Isinya kagak nyimpang dari agama. Judulnya bid'ah. Isinya ajaran Nabi. Itulah bid'ah hasan. Judulnya bid'ah. Isinya ajaran agama. Bahasanya tidak menyimpang. Mana tuh nasi kucing? Nasi kucing tuh namanya bid'ah hasanah. Judulnya bid'ah. Bid'ah tuh judulnya, isinya halal, isinya nasi. Begitu. Namanya bid'ah hasanah. Bikin kampus UI, UGM, Unpad, Budi Luhur, namanya bid'ah. Zaman Nabi kagak ada, sebutannya bid'ah, tapi isinya ajaran Nabi, disuruh menuntut begitu. Itu namanya bid'ah. Kalau mau pakai istilah hasanah, begitu. Jadi bid'ah itu sebutan, bukan hukum. Orang kata maulid hukumnya bid'ah, kagak ngerti. Bid'ah mah bukan hukum, sebutan. Begitu.
pala enggak ada rambutnya, sebutannya botak. Nyari botaknya orang nemu karena sebutan doang. Mana botaknya? Nih kepala, nih wajah, botak, nih pala, botak. Paham di mana pala orang ada rambutnya, sebutannya botak. Bid'ah itu sebutan. Zaman Nabi sholat taraweh kagak ada kotak amal. Boleh cari hadisnya. Tuh masjid-masjid pakai kotak amal, namanya neraka. Ya kagak begitu. Oh, masuk neraka semua, bukan isinya orang sodako. Bagus. Islam tuh nggak kaku. Tapi saya tidak ke situ nih ngaji nih sebetulnya. Ngomongin tertib. Karena hukum syarak tuh ada dua. Ada hukum syarak taklifi yang isinya ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Kedua, hukum syarak wad'i. Apa tuh hukum syarak wad'i? Hukum syarak wad'i itu juklak, petunjuk pelaksanaan daripada hukum syarak taklifi. Juklaknya tuh namanya hukum syarak wad'i namanya. Begitu. Isinya ada 3 syarat. Ada namanya sebab, ada namanya mani', penghalang. Mani', contoh secara umum dulu biar ngerti. Sholat 5 waktu kategorinya hukum syarak taklifi. Sholat 5 waktu ini hukumnya sunat. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Sholat 5 waktu kategorinya hukum syarak taklifi. Hukum syarak taklifi. Makanya sholat 5 waktu ini wajib. Wajib dikerjakan. Tapi untuk menuju mengerjakannya perlu juklak, petunjuk pelaksanaannya. Itulah ada syarat sholat, ada sebab, ada mani'. Contoh, orang sholat kudu wudu. Salah satunya wudu tuh namanya syarat sholat. Wudu ini hukum syarak, tapi bukan taklifi. Hukum syarak wad'i. Sebab ini petunjuk pelaksanaan menuju sholat. Kudu ada syarat. Udah wudu enggak cukup, kudu ada sebab. Begitu. Dohor, kapan dohor? Sebab apa jadi dohor? Sebab matahari gelincir dari tengah langit ke arah barat. Maka dengan matahari gelincir ke arah barat namanya sebab mengerjakan zuhur. Kalau jam 11 kita orang di Kreo, jam 10 di Kreo sholat dohor, kagak sah, kan wajib dohor. Ada juklaknya, kudu ada sebab. Gelincir dulu matahari, belum gelincir jam 10 kagak jadi karena enggak ada sebab. Maka yang namanya gelincir matahari sebab masuknya
waktu zuhur, umpama ngambil contoh sebab. Ketiga ada mani, penghalang. Begitu. Sekarang berbicara emen enggak? Dohor ada, udah masuk nih jam 1, tapi men tuh emen tuh penghalang, jadi enggak sholat walaupun udah gelincir matahari. Gara-gara men ada penghalang, maka enggak boleh sholat. Ini namanya juklah untuk mengerjakan hukum syara taklifi. Begitu. Ada yang bilang 5 hukum syara wad'i, berarti ada sebab, ada syarat, ada mani, ada sah, ada tidak sah. Ini pada urusan muamalah, jual beli. Sah tidak jualan tai ayam? Boleh enggak? Boleh enggak dagang cara COD? Boleh enggak dagang cara online? Sah enggak? Ini kaitannya pada wad'i. Begitu hukum syarat. Cuman timbul pertanyaan, inilah ngaji malam hari ini. Apakah tertib ini kaitannya pada hukum syara wad'i, apakah hukum syara taklifi? Begitu kajian malam hari ini. Maka jawabannya ada 2. Ini nggak ada kaitan pemilu. Kalau ngomong 2, 1, 3 suka baperan. Begitu. Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu ta'ala an, Ibnu Hajar gurunya Fathul Mu'in menjelaskan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bahwa tartib itu kategorinya hukum syara wad'i, sama seperti rukun dan syarat. Lupa tetap harus dikerjakan. Orang hukum syara wad'i tetap kudu dikerjakan. Begitu. Karena tartib kategorinya hukum syara wad'i menurut Imam Ibnu Hajar. Sehingga mau lupa atau tidak, lupa tetap dikenakan hukum. Kita wudhu lupa, enggak tartib, habis tangan kaki, lupa usap pala, bagaimana? Enggak bisa, kudu dikerjakan, sebab ini hukum syara wad'i. Kata Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Ini kitab Syekh Nawawi Al-Banten ini, kitabnya kecil saudara, tapi isinya luas. Hebatnya Syekh Nawawi. Padahal kitab ini kecil banget, tapi neranginnya Syekh Nawawi kesono-sono, saking melautnya ilmunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Padahal ngomong tertib aja, sampai kesana kemari. Ini tertib hukum wad'i apa hukum taklifi syara'nya, sampai ke situ-situ. Yang kita aja enggak kepikiran pengen ke situ-situ, tapi kalau ditanya melotot, apa itu wad'i, apa itu taklifi, gua aja ora tahu, baru numben gua tahu. Begitu saking luasnya ilmunya Sidi Syekh Nawawi Al-Bantani.
Ibnu Hajar kata beliau dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, kategorinya hukum wad'i, khitab wad'i bahasa beliau. Namun, nah ini mulai ngaji nih malam hari ini. Kita mau masuk. Kalau kita langsung jebul begitu, Anda puyeng. Saya harus mengurut dulu. Kalau apa aja kalau diurut ketemu. Begitu diurut. Begitu. Biar gampang. Orang mau nyalon RT aja diurut. Loh ini engkongnya tuh sama gua. Maksudnya pengen dipilih. Biar ngerti. Begitu. Kalau kita bukan biar dipilih, biar ngerti. Saya harus bikin konstruksi pembangunan terkait uraian yang Syekh sampaikan supaya ngerti. Dan ajaibnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini ajibnya. Walaupun kitabnya fikih, kitab yang dikarang beliau banyak fikih. Ada Tausyekh, ada Nihayatuz Zen, ada Simarul Yani'ah, dan masih sabrek. Termasuk kitab kita ngomongin wudhu, tertib aja. Mudah, kagak ada yang sama bahasanya. Padahal tujuannya sama. Saking hebatnya. Enggak kayak kita. Mau ceramah di sono, isinya itu lagi. Emang bisanya itu kita. Begitu. Nawawi di kitab apa aja beda-beda uraiannya, saking hebatnya dan kuatnya daya ingat. Nggak ada yang sama uraiannya. Hatta kitab yang namanya Tafsir Munir Mirahul Labid, ini kitab tafsir terhebat. Ulama menjuluki Syekh Nawawi tokoh-tokoh besar Al-Azhar, Sayyidu Ulama Il-Hijaz, rajanya kiai Mekah Madinah di zamannya. Orang mana? Orang Indonesia. Hebat nggak tuh orang Indonesia kayak begitu? Orang Indonesia dari Banten. Syekh Nawawi. Kenapa? Bikin kitab tafsir. Referensinya banyak. Mirahul Labid itu makna lainnya al-maraji al-katsira. Referensinya banyak kitab ini. Tapi dirujuk dalam berbagai kitab berujukannya enggak sama redaksinya, enggak copy paste, tapi punya bahasa sendiri. Enggak dari sono comot pindahin di sini. Ini kerjaan orang bikin skripsi, tesis, hatta disertasi. Comot-comot, sana enggak diolah bahasa dia. Hebatnya Syekh. Kalau mau teliti Syekh Nawawi, ini luar biasa. Kitab ini ngomongnya begini, kitab ini ngomongnya begini, kitab ini ngomongnya begini. Padahal materinya itu, saking luasnya. Ibarat kita ke Al-Makmur, hari ini jalan lewat Ciledug Raya, besok lewat situ tuh, karena ada sebutannya juga tuh dari Deplus itu tuh dalam tuh. Bisa lewat sono, ada yang tahu lewat gang juga dalam. Rumahnya Lutfi itu, bisa saja. Kalau tahu, saking luasnya pengetahuan saya. Dalam satu materi, paparannya nggak sama. Kagum kita Syekh Nawawi. Ilmunya nggak kayak itu, nggak sama itu. Padahal kitabnya fikih-fikih juga, babnya wudhu-wudhu juga, nggak sama. Hebatnya itu Syekh. Dan punya bahasa dia. Enggak sama. Kalau bahasa orang di sononya ngomong maling, jadi pencuri, begitu padanannya. Enggak murni jiplak tulisannya, ibarat kata bahasa dan mudah dicerna. Ini hebatnya Syekh. Kitab ini kecil, Bahjatul Wasail kecil, tapi dalam banget. Maka saya dari awal diminta mau saja apa itu hafaz itu, begitu. Ini ngaji mau pengen cepet tamat apa pengen ngerti, kita tanya. Kalau pengen cepet tamat saya mau kebut nih biar bacanya akhir aja walhamdulillah alamin. Tapi kalau pengen ngerti isinya kitab Syekh Nawawi, ya jangan harap buru-buru tamat. Bisa dua kemungkinan, bisa kita udah tamat, kita belum, begitu. Guru kita, ketua umum kita, Ustadz Amin, Allah yarham, udah tamat duluan, kita belum tamat. Kita juga bisa begitu ini.
Bisa saja kitab tamat, kita belum tamat. Begitu harapan kita, moga-moga Allah enggak cabut dulu nyawa kita sebelum kitab ini khatam. Biar kita faham kalamnya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam mengajarkan agama kepada kita. Begitu. Kata beliau, qala Ali Al-Muniri. Nah, ini kan materi yang tadi dibaca. Menurut Syekh Ali Al-Muniri di dalam kitabnya At-Tuhfatul Wafiyah, ini kategorinya khitab taklif. Khitab taklif. Begitu. Apa itu khitab taklif? Khitab taklif itu adalah khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafina. Khitab taklif itu adalah perintah Allah yang kaitannya dengan tindakan orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat. Itu khitab taklif. Khitab taklif itu kaitannya begitu. Begitu. Namanya khitab taklif. Begitu. Sehingga kalau khitab taklif, orang gila masuk. Bebas hukum. Orang gila. Bocah belum balik, nggak ada hukum. Begitu. Khitab taklif. Maka ketika dikata ada bocah umur 7 tahun minum bir, mabok-mabokan, hukumnya apa? Bocah mabok-mabokan, hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Hah? Hah? Nggak ada hukumnya. Gitu. Kenapa nggak ada hukumnya? Belum balik, tidak dikenakan hukum. Perbuatannya namanya mungkar. Namanya mungkar. Kita harus mengerti bahasa Nabi. Man ro'a minkum mungkaron. Siapa yang lihat kemaksiatan, yo salah ngartiin begitu. Enggak paham bahasa Nabi. Man ro'a minkum mungkaron. Siapa yang melihat kemungkaran. Apa tuh mungkar? Dosa. Belum tentu mungkar tuh. Tapi dosa udah pasti mungkar. Mungkar belum tentu dosa. Itulah hebatnya Nabi di dalam mengungkapkan sebuah ungkapan. Dosa udah pasti mungkar. Mungkar belum tentu dosa. Contoh, bocah umur 7 tahun mabok-mabokan. Itu perbuatannya namanya mungkar. Dosa enggak? Dosa enggak? Enggak. Kenapa enggak dosa? Belum balik, belum kena hukum. Tapi mungkar. Ini nih kita larang. Jangan biarin dia mah bocah. Jangan. Begitu. Mungkar ini perbuatan. Begitu. Tapi saya bukan nerangin hadis itu. Nerangin berbicara khitab taklif. Begitu, khitab taklif. Begitu. Kata Imam Ali Al-Muniri, ini kaitannya sama khitab taklif. Khitab taklif itu muta'alliqun bi af'alil mukallafin. Hubungannya dengan perbuatan orang mukallaf. Perbuatannya. Sehingga kalau khitab taklif, orang gila, binatang, orang lupa, kagak ada hukumnya. Orang lupa, jangan ditanya handphone saya di mana ya, begitu. Tadinya di mana, jangan ditanya tadi di mana, orang ya lupa. Begitu. Kalau ingat, ya nggak bakal nanya, lupa. Begitu. Tuh. Tapi kata Imam Al-Muniri pada kaitan daripada tartib, ini khitab taklifnya hubungannya mau orang mukallaf mau bukan, masuk.
kagak dipersyaratkan taunya orang mukallaf, sehingga wajib hukumnya mengulang sholat yang badannya ada najis walaupun kagak tahu. Contoh nih repotnya, paling nangin tertib situ saking apanya luas. Kita sholat ini biar gampang, sholat ini udah selesai sholat, sarung udah kita gantung atau kita pakai celana ada sholatnya, kita sadar tadinya sholat mau nggak ingat kalau tadi pagi kita tuh kencing udah nggak tahan kena sempak kita tadi pagi, dohor lupa, sholat aja tuh dohor, sholat aja asar, maghrib, sampai isya. Sekarang ingat bahwa tadi pagi ada najisnya. Nih sholat kita nih, gara-gara ada najis. Najis itu adalah khitab wad'i. Kalau bahasa beliau nih, khitab taklifi, tapi yang hubungannya mau mukallaf mau bukan, kata Ali Al-Muniri. Bagaimana ini dengan ada najis? Maka dengan adanya najis wajib sholat kita diulang, dohor kita, asar kita, maghrib kita, isya kita, copot celananya, ganti celana baru, begitu sholat lagi, begitu mengulang. Begitu. Apa bedanya mengulang sama kodok? Kalau kodok belum ngerjain sebelumnya, namanya kodok. Kalau ada mengulang udah ngerjain, cuman kurang persyaratan. Syarat sholat kudu suci dari najis. Kita ada najisnya, lupa mau ingat, begitu tetap aja sholatnya kagak sah gara-gara ada najis, wajib diulang. Tuh namanya khitab wad'i. Tapi kalau Yai Al-Muniri namanya khitab taklif, yang hubungannya mau mukallaf mau kagak kudu, begitu cara mengucapkannya. Ibnu Hajar ini si wad'i, begitu. Tapi Al-Muniri ini taklifi, tapi semuanya kena, begitu. Terkait dengan hubungannya. Ulang-ulang sholat kita berbayar. Itulah yang diterapkan oleh PLN, oleh pajak bumi bangunan PBB. Kita lupa bayar pajak, lupa nggak sengaja, tetap aja kudu bayar nggak? Bayar. Denda nggak? Denda malah dia. Agama bayar doang, nggak dosa. Kenapa nggak dosa? Karena kita udah sholat, pikiran kita nggak ada najis, nyatanya ada, maka sholat kita ulang, tapi tidak dosa. Sebab apa? Kita udah ngerjain. Kalau di dalam negara enggak denda, lupa nih, lupa. Negara nggak mau tahu, lu lupa kek, lu sengaja kek, lu bayar juga, denda juga, bener nggak? Tuh begitu. Ini yang kita harus pahami, kayak begitu. Contoh, kita ada catnya tangan kita karena hari Minggu kemarin ngecat rumah karena banjir. Rumah kita ada catnya, lupa, kata kita cat minyak aja yang nempel, nggak perlu pakai ini, dibersihin doang bisa. Kena cat dari hari Minggu, begitu tuh. Sekarang nih malam apa ini? Malam Selasa, baru ingat pas ngaji nulis, waduh ada catnya. Ini Minggu nih, berulang semuanya. Orang wudhunya nggak sah, sebab anggota wudhu nggak kena air. Berapa tuh yang kayak begitu tuh? Mana sebulan yang lalu? Ya sebulan yang lalu.
harus dia ulang karena kurang persyaratan. Airnya enggak kena anggota wudhu, wudhunya kagak. Kalau wudhunya enggak sah, sholatnya, kalau sholatnya enggak sah, sama dengan belum. Begitu. Jadi jangan melek. Begitu juga perasaan punya wudhu. Sholat aja, perasaan sih udah wudhu. Udah wudhu tadi. Udah wudhu, maghrib, isya. Emang kita duduk di masjid sampai isya ngaji. Begitu. Pas ngaji inget, kan tadi sebelum masjid bini pulang dari sekolah. Salam. Lah, wudhu kita batal. Maghrib diulang, isya diulang. Karena kita kurang persyaratan. Makanya kata Syekh Nawawi, wajib mengulang sholat. Orang yang sholat ada najisnya, meskipun kagak tahu, kagak sadar. Begitu juga wajib mengulang sholat. Orang yang sholat kagak punya wudhu, perasaannya punya wudhu, sebetulnya enggak punya wudhu, sholatnya enggak sah. Ulang begitu. Kenapa? Karena kategorinya khitab wadha. Apa itu khitab wadha? Khitab wadha itu ja'lu syai'i sababan au syarton au mani'an. Maka najis, kata Syekh Nawawi, min qabili maju ila mani'an. Najis itu kategorinya penghalang sahnya sholat. Penghalang sahnya sholat, ada najisnya. Enggak punya wudhu, penghalang sahnya sholat. Maka yang namanya penghalang najis ini hukmun wad'iyun. Kategorinya hukum wad'i, bukan hukum syar'i. Taklifi, juklak kalau ada najis. Lalu apa syarat-syarat sah wudhu supaya wudhu kita sah? Fardu wudhu kita paham, ada 6, itu rukun wudhu. Sunnah wudhu belum kita ngaji, makruh wudhu belum kita ngaji, batal wudhu belum kita ngaji, apalagi hal-hal yang haram gak punya wudhu belum kita ngaji, syarat wudhu belum kita ngaji. Ada berapa syarat-syarat sah wudhu kita supaya kita paham hukum wad'i. Wudhu ini syaratnya ada berapa? Kata Syekh Nawawi, tatimmat. Ini penyempurna uraian wudhu. Kita udah paham definisi wudhu pada kajian sebelumnya. Kita udah paham kapan mula disyariatkan wudhu. Kita udah paham wudhu ini khusus buat umatnya Nabi Muhammad kah atau ajaran dari dulu. Udah diurai pada kajian-kajian sebelumnya. Fardu wudhu ada berapa? Apa-apa udah diurai sebelumnya. Maka masuklah tatimatun, penyempurna uraian syarat wudhu ada berapa. Maka jawabannya jangan malam hari ini, tatimatun segini aja. Takut kemalaman sampai jam 11, sebab beliau sampein ada 10, lah kan masih lama. Jadi mau terus apa udah aja? Baik.